Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Ketika alam sudah berbahasa, namun hanya sedikit yang mampu menangkap makna isyaratnya. Getarannya halus, mampu menghilangkan kesadaran di dalam diri. Semua yang nampak jadi terbolak-balik. Hanya kisah diri yang dianggap paling benar. Alam sudah memberikan isyaratnya, alam sudah bercerita, dan hanya waktu yang akan berbicara. Ada banyak aturan yang saling bersaing satu sama lain. Mereka tidak akan punya tabiat. Kekerasan, kepalsuan dan tindak kejahatan akan menjadi santapan sehari-hari. Kesucian dan tabiat baik perlahan-lahan akan merosot. Manusia unggulan yang memiliki sifat dan karakter khusus, yaitu budi pekerti luhur, akhlak mulia, memiliki jiwa yang welas asih. Ketiga sifat di atas tidak dapat diraih dengan cara instan, apalagi hanya dalam sebuah ucapan. Pemilihan bibit-bibit unggul akan terjadi dalam beberapa tahap dan akan adanya tahapan semacam sortir manusia dengan berbagai cara. Dalam bait leluhur juga dijelaskan tentang musibah yang terjadi dan harus dihadapi, yaitu bencana alam dan musibah. Ada banyak manusia yang akan dimasuki rohi korban kekejaman di masa lalu, yang menyebabkan mereka saling bunuh-membunuh antar saudara sendiri. Adanya penyebaran pagebluk atau wabah penyakit menular yang sangat dahsyat. Tidak mudah untuk lolos dan terpilih sebagai bibit-bibit unggul. Tetap eling lan waspodo adalah kuncinya. Terpahami dan sangat manusiawi jika mitologi tentang Satrio Piningit ataupun Srikandi Piningit menjadi suatu fenomena yang banyak membuat cerita tersendiri. Banyak yang merasa bahwa dirinya sebagai Satrio, Srikandi Piningit meski tanpa diucapkan. Semua itu sah-sah saja. Semua itu juga bagian dari sebuah skenario para leluhur. Dengan semakin banyak yang mengaku maka akan semakin terlindungi sang sosok sejati. Akan terbuktikan pada saatnya nanti. Adapun perbedaan pendapat, kami rasa adalah suatu hal yang wajar. Namun bukan berarti lalai menempatkan rasa pada tempatnya. Dewi Laksmi menyepi di tempat yang sulit untuk dijangkau dan sunyi. Jauh dari keramaian. Dalam sunyi, Dewi Laksmi menjalankan tapa brata dan mengheningkan diri demi menyempurnakan ilmu yang dimiliki. Di tempat lain, Dewa Wisnu merasa sunyi semenjak ditinggal belahan jiwanya yang pergi meninggalkannya. Menyepi dalam hening dan terlelap dalam tapa bratanya. Asura sudah mulai merajalela menjalankan angkara murkanya di dunia. Hanya Dewa Wisnu yang mampu menghadapi kejahatan Asura. Sang Garuda ingin membangunkan Dewa Wisnu dari tapanya. Namun apalah daya, Dewa Wisnu akan terbangun jika Dewi Laksmi sudah mencapai kesempurnaan dalam tapa bratanya. Ketika Dewi Laksmi sudah mencapai kesempurnaan ilmunya dan menyelesaikan tapa bratanya, maka mata Dewi Laksmi akan terbuka. Ketika Dewi Laksmi terbangun dari tapanya, maka Dewa Wisnu akan terbangun juga dari tapa bratanya.
Kehadiran Dewi Laksmi mampu membangunkan Dewa Wisnu yang sedang bertapa untuk melaksanakan tugasnya menghadapi Asura. Sebuah kisah klasik dari tanah Hindustan. Mungkinkah kisahnya sama dengan kisah Satrio Piningit yang akan terbangun jika belahan jiwanya sudah mencapai kesempurnaan dalam ilmunya dan adanya kehadiran Sang Asura? Sebuah kisah klasik yang patut dijadikan sebuah perenungan dan pencerahan. Cepat atau lambat, semua akan mendapatkan karma hasil dari perbuatan masing-masing. Tidak peduli seberapa lihai dalam bermain kata, tidak peduli seberapa lihai dalam bermain peran, semua akan segera ditampakkan dalam kehidupan nyata. Ketika semua berbeda dengan yang sejati, maka pada saat itulah Demit berpesta pora dan merayakan kemenangannya. Mengambil jiwa-jiwa kelam dan membenamkannya dalam jurang paling dalam. Itulah bagian dari pemilihan bibit-bibit unggul, yang akan ditumbuhkan kembali di muka bumi sebagai generasi yang membawa cahaya. Yang sejati akan memiliki wangi, dan cahaya sejati menyatu utuh di dalam diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.